Hendra, biasa dipanggil Mail. Saya Stefania Karisa Putri Doa, biasa dipanggil Ica. Saya Alga Satri, biasa dipanggil Satri. Saya Miguel Angelo dulu, biasa dipanggil Angelo. Kami mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Flores, program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora. Sekarang kami bertempat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hadirnya kami hari ini di sini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Hukum Otonomi Daerah sebagai pengganti nilai UAS, dan kami akan mewawancarai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ayo ikuti kegiatan kami. Panjang kata saya sebagai penanya pertama mau bertanya mengenai, bisa Bapak jelaskan secara singkat mengenai profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil termasuk visi dan misi. Baik, terkait dengan profil dinas kependudukan ini dibentuk berdasarkan peraturan daerah nomor 21 tahun 2020, kalau saya tidak salah, tahun 2020. Visi dan misi Dukcapil itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi, visi dan misi itu sudah menjadi visi dan misi kabupaten. Di aturan yang baru itu OPD itu tidak boleh membuat visi dan misi. Visi dan misi itu cuma satu, visi dan misi kabupaten atau visi dan misi OPD. Dan dinas Dukcapil ini adalah dinas yang punya kewenangan di dalam mengurus dokumen administrasi. Satu-satunya dinas yang diberi kewenangan mengurus dokumen administrasi. Dan dinas Dukcapil ada 4 bidang, 1 sekretariat. 4 bidang, 1 sekretariat. Bidang pertama itu bidang pendaftaran penduduk. Bidang ini yang mengurus terkait dengan peristiwa kependudukan. Peristiwa itu seperti apa? Seperti mengurus kartu keluarga, mengurus KTP, mengurus KIA, mengurus pindah penduduk dan lain-lain. Kemudian ada bidang pencatatan sipil. Bidang pencatatan sipil ini dia punya tugas untuk mengurus peristiwa penting. Peristiwa penting. Baik, saya penanya yang kedua. Kendala dan kesulitan apa? Kendala dan kesulitan dan tantangan apa saja? Bagaimana kendala dan kesulitan yang dihadapi dalam memberikan layanan kepada masyarakat? Baik, tentunya di dalam melaksanakan urusan di bidang administrasi kependudukan ini adalah satu-satunya kantor pelayanan publik yang paling ramai. Instansi di kabupaten ini selain rumah sakit, itu yang paling ramai dikunjungi oleh masyarakat itu adalah kantor Dukcapil. Mengapa? Karena memang pendataan peristiwa itu terjadi setiap saat. Kapan kantor ini disperindak? Jadi mengapa kantor ini kok setiap hari kalau adik-adik lewat itu mengapa terus ramai? Orang bertanya-tanya, kok kantor ini sepi? Apakah kantor ini tidak selesai dan mengurus? Tidak seperti itu, karena peristiwa kependudukan itu terjadi setiap hari, setiap detik. Jadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting itu memang terjadi setiap saat. Jadi tidak mungkin kantor ini bisa sepi. Kemudian ada adik-adik mahasiswa yang sebelum tanya, Pak, kapan ini kantor ini sepi? Saya bilang kantor ini bisa sepi kecuali ditutup. Yang kedua, kecuali memang Tuhan sudah berhenti peristiwa, baru kantor ini tidak ada aktivitas. Jadi memang ketika terjadi Jelaskan bagaimana dampak atau hasil dari kebijakan-kebijakan tersebut terhadap pelayanan publik. ya baik. Kalau dampak, ya saya dilantik di sini tahun 2020. Ya.
tahun 2020 itu saya dilantik tanggal 7 Agustus, dilantik menjadi Kepala Dinas Dukcapil ya. Ya, saya harus bicara karena saya bangga. Jadi waktu saya masuk sini sangat memprihatinkan kata ini. Ya. Capaian seperti kartu keluarga, KPR, akte kelahiran itu jauh dari tajam, sangat jauh dari tajam. Nah, makanya strategi yang kita lakukan adalah menginisiasi berbagai inovasi yang dapat meningkatkan pelayanan administrasi pendidikan ini. Jadi banyak sekali inovasi yang ada di Dukcapil. Inovasi ini tujuannya apa? Tujuannya mempercepat kepemilikan dokumen administrasi pendidikan. Nah, hasilnya sangat signifikan. Hasilnya di 4 tahun sudah saya memimpin kantor ini, masuk 2025 ini masuk ke tahun 2025, itu capaian Dukcapil sangat signifikan. Capaiannya bahkan sebelum tahun 2020 itu capaian akte kelahiran kabupaten ini itu terendah di NTT. Kemudian begitu pun dengan capaian-capaian daripada KTP dan lain-lain. Dan setelah kami melakukan strategi, ya, menciptakan, menginisiasi berbagai inovasi, itu hasilnya signifikan. Ada lagi mungkin? Baik, saya akan bertanya. Prestasi atau pencapaian apa saja yang telah diraih oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam beberapa tahun terakhir? Kalau prestasi sudah saya sebutkan ya, terlalu banyak. Ya. Ini adik mereka bisa putus semua. Ya. Ini prestasi dan kami, saya bukan membangga, tapi saya harus membangga juga. Karena ini bukti nyata, jadi bukan saya ini bohong. Ya. Bukti nyata pengakuan. Ya. Jadi kami, prestasi yang paling membanggakan itu adalah yang pertama, inovasi-inovasi itu bisa mencapai inovasi pelayanan terbaik ya, di tingkat NTT. Ya. Bahkan Garuda masuk finalis inovasi pelayanan publik tingkat nasional. Ya. Kemudian prestasi yang berikut, kami ini termasuk juaranya Ombudsman. Kenapa saya bilang juara Ombudsman? Ada beberapa kantor pelayanan publik yang dimiliki Ombudsman dan Dukcapil selalu juara 1. Selalu yang skor yang paling tinggi. Ada 3 tahun terakhir ya, 2022, 2023, 2024. Itu ada instansi yang dinilai itu ada Dinkes, ada rumah sakit, ada dinas sosial, ada kantor pelayanan modal, dan ada beberapa puskesmas. Ya. Dan kami juara 1 skor tertinggi. Dan itu prestasi. Ya. Itu prestasi. Dan ini lembaga negara. Bukan tidak diintervensi dengan mereka, tidak ada urusan. Dan mereka cara menilai mereka itu visitasi langsung. Mereka langsung datang melihat. Walaupun kamu lihat kantor ini seperti ini, ya, tetapi kantor ini bisa menciptakan prestasi yang membanggakan. Kantor ini bisa membawa kabupaten ini sehingga skornya bisa B, skor kabupaten. Ya. Dukcapil punya kontribusi yang sangat besar. Tapi sayangnya itu kenapa tidak diperhatikan dari sisi prasarana. Kasihlah ruangan yang lebih berkaitan. Kalau kamu ke kabupaten kamu lihat kantor Dukcapil itu bagus banget. Seperti kantor bank. Harusnya kita seperti itu. Masa kita kabupaten itu ke kantor. Harusnya kita tidak hanya prestasi yang dinilai dari Ombudsman dan Pak RW, ya, tetapi juga ini etalase pelayanan publik harusnya lebih representatif. Saya bukan mengkritik pimpinan, tapi ternyata prestasi saja tidak cukup, tidak bisa mengubah wajah secara fisik. Jadi banyak sekali piagam, ya, banyak pengakuan yang lebih dapat adik-adik mereka peroleh itu. Kalau di Google, ya, silakan dicoba. Kalau ketik Dukcapil ND itu hampir semua apresiasi yang dimuat oleh para wartawan menuliskan tentang kebaikan dari kantor ini. Lagi mungkin? Dari saya, apakah ada keluhan masyarakat terkait sistem pelayanan
terkait sistem pelayanan digital atau manual. Bisa Bapak jelaskan? Baik, kalau keluhan pasti ada. Makanya saya sudah gambarkan tadi bahwa yang namanya pelayanan publik itu tidak harus tenang, terus baik, tidak. Dia turun aja, tergantung dari siapa yang kita layani. Ya. Contohnya, ketika masyarakat membawa dokumen persyaratan yang tidak lengkap, kemudian petugas menolak, pasti ada kekecewaan. Itu manusiawi, ya. Itu manusiawi. Tetapi yang mau saya katakan bahwa komitmen kami sehari langsung jalan. Ya. Persoalan puas tidak puas itu hal yang biasa. Tidak ada kantor dukcapil itu semuanya puas. Se-Indonesia. Jadi kami sering ada kegiatan rakornas di tingkat nasional, itu kumpul seluruh kantor dukcapil. Di situ kami bisa saling sharing. Ya. Dukcapil yang seperti DKI, seperti Surabaya pun ya puas itu pasti akan ada. Ya. Tetapi bukan berarti ketidakpuasan itu menjadi kekurangan dari kantor. Ya. Pelayanan yang memenuhi standar daripada standar pelayanan publik itu pasti kita penuhi.